Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Yang terjadi itu, faktanya ada di situ kok. Kita nggak lihat bertambah pengetahuan kita selama 10 tahun ini tentang ide itu. Jawa Barat tetap cara berpikirnya ya nggak maju-maju memang. Gue juga diserang oleh pendukung Kang Deddy karena gue kritik ide untuk membarakkan anak-anak nakal itu. Itu memang ide konyol. Bagaimana mungkin anak dibawa ke barak? Barak itu yang didisiplinkan adalah tubuh. Anak itu perlu berimajinasi. Jadi kenakalan anak-anak itu bagian dari upaya untuk mencari jalan pikiran lain kan, bikin imajinasi. Ngapain dikirim ke barak? Barak itu mendisiplinkan. Wah, Kang Deddy terangkan pada saya. Sekarang begini, anak jalanan, anak bersikap jalanan, berkelahi tiap hari. Berkelahinya itu nggak main-main, bukan lagi kenakalan, kriminal. Pakai culutnya panjang 2 meter. Penanganannya selama ini apa sih? Dipanggil di sekolah, dinasehatin, nggak bisa. Saya mengatakan, oh ini harus diselesaikan. Nah ini kan pemahaman barak militernya salah. Orang lain memahami barak militer itu adalah barak militer kayak di Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampurasun. Teman-teman semuanya masih ingat nggak dengan video yang tadi, cuplikan video yang tadi ketika di ILC Rocky Gerung sempat mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu Mulyono jilid 2 dan mengatakan bahwa pendukung Kang Deddy Mulyadi IQ-nya di bawah 78. Nah, lama tidak menjawab atau tidak menanggapi terkait kritikan Rocky Gerung tersebut. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi turun gunung datang ke Jakarta dan langsung bertemu dengan Rocky Gerung. Kira-kira bagaimana jawaban Kang Deddy Mulyadi ketika langsung berhadapan dengan Rocky Gerung? Kita simak videonya. Gue juga diserang oleh pendukung Kang Deddy karena gue kritik ide untuk membarakkan anak-anak nakal itu. Itu memang ide konyol. Bagaimana mungkin anak dibawa ke barak? Barak itu yang didisiplinkan adalah tubuh. Anak itu perlu berimajinasi. Jadi kenakalan anak-anak itu bagian dari upaya untuk mencari jalan pikiran lain kan, bikin imajinasi. Ngapain dikirim ke barak? Barak itu mendisiplinkan tubuh supaya dia jadi docile body. Kan di barak diajarin baris berbaris, tata tertib, disiplin dalam pengertian militer ya beda dengan dalam pengertian pedagogi. Kan disiplin datang dari kata disciple, bahasa Inggris tuh, yang artinya murid. Nah murid itu harus belajar dengan guru, bukan belajar dengan komandan. Itu kan hierarki dalam militer. Bagaimana imajinasi berkembang kalau di situ ada hierarki? Nggak ada pedagogi di dalam latihan tentara. Tentara itu ya udah komando ya komando. Kan nggak mungkin orang berdebat dengan komandan kan. Periksa secara psikologi apa yang menyebabkan anak itu nakal. Karena kurikulumnya membosankan, banyak anak-anak yang bosan lihat kurikulum yang itu juga. Dan imajinasi tumbuh, maka dia ngebandel aja di sekolah. Coba Kang Deddy terangkan pada saya. Sekarang begini, anak jalanan, anak bersikap jalanan, berkelahi tiap hari. Berkelahinya itu nggak main-main, bukan lagi kenakalan, kriminal. Pakai culutnya panjang 2 meter. Penanganannya selama ini apa sih? Dipanggil di sekolah, dinasehatin, nggak bisa. Saya mengatakan, oh ini harus diselesaikan. Nah ini kan pemahaman barak militernya salah. Orang lain memahami barak militer itu adalah barak militer kayak di Amerika. Di Kodam 3 Siliwangi ada namanya Dodik, kan komando pendidikan. Calon karyawan swasta dididik di situ. ASN prajabatan di situ. Anak-anak itu dimasuki di situ karena tentaranya sudah tentara guru, bukan tentara perang, hadir menjadi ayah. Maka dia ngerti psikologi anak. Setelah itu saya lengkapi dong dengan grafolog, psikolog, psikater. Ada rangkaian tuh analisis. Dipilah anak-anak itu. Kan yang terjadi berhasil. Justru ketika balik orang tuanya itu problem. Anak-anak itu tidak mau pulang. Udah selesai. Tapi dia nggak mau pulang karena orang tuanya akan membuat dia depresi. Jadi problem Indonesia itu bukan hanya pada anaknya, pada orang tua dan lingkungan. Karena ini bicara lingkungan, maka saya ngambil kebijakan baru lagi. Anak keluar sekolah, ini harus gimana? Mereka udah baik. Maka iklim lingkungannya udah baik, harus baik. Maka harus dibuat lagi peraturan. Tidak boleh keluar malam sampai jam. Boleh lebih dari jam 9. Apa? Agar dia tidur jam 8. Agar ruang dia nongkrong, ruang dia bermain, ruang dia tawuran. Itu selesai. Di Kota Bandung biasanya jadi pusat geng motor. Sekarang pintu. Sekarang tuh dalam sebulan ini di Kota Bandung hanya 1 kasus. Di tengah anak-anak hari ini yang mengalami depresi karena lingkungan yang semakin rusak, alam ya rusak, oksigen rusak, bising suara. Mereka setiap hari bermedia digital, konsumsi makanannya sudah tidak berserat, tidak bernutrisi, banyakan berlemak, bergula, berasam, dan pedas. Melahirkan anak yang mengalami problematika. Sedangkan guru di sekolah hanya guru BK. Gimana? Maka saya sudah kerjasama dengan 200 psikolog. Di Bandung beberapa
mungkin 2 bulan lalu itu ada orang minta saya satu panggung dengan KDM, King Deddy Mulyono. Jadi kemudian Kang Deddy bilang belum bisa karena lagi menstabilkan administrasi. Saya bilang ya serah, tapi bukan saya minta, saya diundang itu dan dia bersedia. Oke. Coba kita lihat ya apa yang saya ikuti, apa yang kalian ucapkan tadi itu. Saya tidak ingin bicara soal watak, strategi, kemampuan membangun public opinion dari Kang Deddy. Karena pada akhirnya pembandingnya cuma Mulyono. Kan dari tadi Anda ngomong begitu. Kenapa pembandingnya nggak Bung Karno misalnya coba? Atau Bung Karno juga bicara hal-hal yang retorik, tetapi dengan logika yang kuat itu. Sehingga bisa dibantah retoriknya selamat, logiknya selamat. Jadi samar-samar saya mulai melihat bahwa yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono. Tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Itu soalnya. Nih ada Armando bicara tentang mengajar teori komunikasi itu. Di dalam teori komunikasi ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan gitu. Apa namanya deh ya? Society of the spectacle. The society of the spectacle. Gimana bahasa Indonesianya? Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu tuh. Ada teorinya, betul. Ada ya. Dalam hal itu dia bermutu dalam soal memahami konsep-konsep dasar itu. Teori itu, dulu saya ngajar teori itu di jurusan filsafat. Itu bagian dari critical studies yang disponsori oleh pikiran-pikiran Marxisme itu kiri. Yang menganggap bahwa ucapan, penampilan itu komoditas. Jadi kita lagi menonton orang jualan komoditas yang namanya penampilan. Apa istilah tadi? Visualisasi, bukan visi. Di situ bedanya. Kita nggak dapat. Visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh rakyat Indonesia tahu. Gorong-gorong, kesederhanaan. Tapi visinya orang nggak ingat. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus. Tapi dalam politik orang mengukur, visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh. Bukan mengajak orang berpikir itu. Apa istilahnya deh? The docile body. Tubuh yang didisiplinkan. Yang ditekuk, dibentuk. Itu. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa enggak Gibran dikirim ke barak? Mengapa punggung bagian bawah, punggung, lutut, tulang lengan, dan tempat persendian lainnya? Atau ayahnya. Supaya didisiplinkan tubuhnya itu. Kan pikiran gak bisa didisiplinkan. Sementara itu ada anak didik. Bagaimana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Itu formative years-nya di situ kok. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7 sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada mak-mak yang bilang, oh bagus anak gue masukin di situ tuh. Supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor. Lalu dalam 2 bulan jadi letkol. Kan ini dangkal sebetulnya. Saya nggak ada problem dengan itu. Tapi metodenya itu
dikonsumsi oleh publik akhirnya. Jadi kita nonton kedangkalan. Dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Dari zaman Pak Jokowi yang saya kritik terus. Saya nggak kritik pribadi Pak Jokowi. Saya kritik mental kita yang mengkonsumsi kedangkalan. Jokowi ngerti bahwa hanya dengan menjual kedangkalan dia bisa bertahan. Melalui apa? Lempar-lempar hadiah. BLT, gorong-gorong, segala macam tuh. Itu kan jualan kedangkalan. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ. Saya masih cari-cari datanya, WHO bilang, World Bank bilang, memang masih 78. Anda lihat sekarang masih 78 IQ kita. Selama 10 tahun Pak Jokowi 78 terus. Akibatnya apa? Ya kedangkalan itu laku terus. Logikanya begitu. Jadi bagaimana mungkin kita mau upload sesuatu di dalam bentuk yang visioner. Kalau yang dihasilkan adalah visualisasi, bukan konseptualisasi. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Yang terjadi itu, faktanya ada di situ kok. Kita nggak lihat bertambah pengetahuan kita selama 10 tahun ini tentang ide itu. Jawa Barat tetap cara berpikirnya ya nggak maju-maju memang. Orang yang pandai ngomong biasanya akan kalah dengan orang yang berpraktek atau mengerjakan apa yang sedang diomongkan. Dan orang yang pandai berteori selalu akan kalah dengan kondisi kenyataan yang ada di lapangan. Itulah analogi yang tepat ketika kita melihat diskusi antara Kang Deddy Mulyadi dengan Rocky Gerung. Akhirnya Rocky Gerung yang biasanya kritis, yang biasanya jagoan tanpa tanding, harus terdiam dan kicep di depan Kang Deddy Mulyadi. Bravo Bapak Aing, sukses selalu, kita kawal terus kebijakan gubernur kesayangan kita. Jangan biarkan Kang Deddy Mulyadi berjuang sendiri. Hatur nuhun, terima kasih, sampurasun, bye bye.